Nikahan kami sudah 10 tahun. Namun, momongan belum kunjung tiba. Keluarga pun sudah banyak yang nanya. Ya, coba cingain niki. Napi niki? Ngopi, ngobrol, update status. Tapi kerutan di muka aku nggak kali loh. Nggak bisa selebgram kayak gini. Botox di Bali ah. Sebagai CEO perusahaan multinasional, saya dituntut siap traveling kapanpun. Ke Bali besok. Jadwal rutin scaling dan whitening gak boleh miss. Sehat gigi, senyumku nomor 1. Selamat datang. Salam hangat Indonesia Medical Tourism Board. Kami menyambut dan siap melayani. Fasilitas modern dengan teknologi canggih. Rumah sakit terakreditasi internasional. Para dokter, perawat, tenaga medis yang profesional. Kepedulian yang tulus dari lubuk hati. Jaringan luas dengan mobilitas yang mampu menjangkau seluruh pelosok Nusantara. Akhirnya tuh orang bisa staycation sambil kerja ya. Weh, aku di GWK nih. Ya ampun, bagus sekali weh. Kalian tengok ya, nih. Bersama Indonesia Medical Tourism Board, segalanya menjadi mudah, lancar, dan menyenangkan. Om Swastiastu, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much everybody for attending today's program. Hari ini kita dalam acara Meet and Greet BPPD se-Indonesia 2 Juni 2021 dengan tema kolaborasi untuk kebangkitan pariwisata Indonesia. Izinkan kami mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Bali, Profesor Dr. Insinyur Cok Oke Arta Ardana Sukowati MSI, Ibu Wakil Ketua BPPD Bali, Dr. Putu Saroyini Piartini MMAK, Bapak Ida Bagus Ngurah Wijaya, dan dari IMTB Indonesia Medical Tourism Board, Bapak Putu Dedi Suartawan. Hadirin sekalian, saya Gilda Sagrado dan pada hari ini kita akan awali dengan laporan dari Ketua Panitia. Kami persilahkan Dr. Putu Saroyini Piartrini MMAK selaku Wakil Ketua Badan Promosi Pariwisata Provinsi Bali. Terima kasih Mbak Gilda. Yang terhormat
Bapak Wakil Gubernur Provinsi Bali, Bapak Profesor Dr. Insinyur Cok Arte Ardana Sukawati yang juga sebagai Ketua Badan Promosi Pariwisata Provinsi Bali. Yang kami hormati Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah yang pada kesempatan ini berkenan hadir pada acara ini, yaitu dari Lombok Utara, Bandung, Kabupaten Bantul, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Selayar, kemudian Kabupaten Badung, bukan hanya Kota Bandung, tapi juga Kabupaten Badung, kemudian Kabupaten Selayar, kami ulangi, dan Kota Palangkaraya, Kabupaten Semarang, Kabupaten atau Kota Surakarta, Kota Makassar, dan kami sangat merasa tersanjung karena Ibu Ketua BPBD Bali, Ibu GKR Bandara berkenan hadir untuk mewakili BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kemudian juga Ketua BPBD Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya dan Kabupaten Solok Selatan. Yang kami banggakan anggota Badan Promosi Pariwisata Daerah yang hadir pada kesempatan hari ini, yang tentunya tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan Bapak Ibu hadirin yang mewakili Dinas Pariwisata Daerah. Sebelum kami memulai acara laporan ini kepada Bapak Ketua Badan Promosi Pariwisata Provinsi Bali, izinkan kami mengucapkan panganjali umat. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kami memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas izin dan anugerahnya kita bisa berkumpul bersama pada siang hari ini dalam acara Meet and Greet Badan Promosi Pariwisata Daerah seluruh Indonesia. Nah, jadi kami sangat berbangga, dan kepada Bapak Ketua Badan Promosi Pariwisata Provinsi Bali, kami izin melaporkan bahwa acara ini dilaksanakan dengan media daring, tapi kami percaya bahwa kondisi ini tidak akan mengurangi kualitas, manfaat, dan kemudian arti dari pertemuan kita. Acara ini dilaksanakan berdasarkan harapan dan masukan dari teman-teman sejawat BPBD daerah Solo, Palangkaraya, dan beberapa daerah lain, dilandasi oleh kesadaran bahwa betapapun sulitnya kondisi ini, kita harus berupaya untuk bangkit. Mengingat juga amanah dari pemerintah bahwa pariwisata diharapkan bisa menjadi sektor dalam kebangkitan perekonomian nasional dan juga perekonomian lokal, yang kita sadari semua bahwa perekonomian Indonesia dipicu atau didorong oleh konsumsi dalam negeri, dan kita menghadapi situasi sedemikian rupa yang sebelumnya mungkin tidak pernah kita bayangkan bahwa masalah itu terjadi di dua sisi, baik sisi pasokan maupun sisi demand. Selama ini khususnya Bali hanyalah merasakan ujian beberapa kali selama 5 tahun belakangan disebabkan oleh masalah yang berpangkal pada pada pasokan yang disebabkan oleh krisis Gunung Agung, Gunung Raung, Gunung Rinjani, dan beberapa kejadian yang sifatnya berasal dari alam. Tapi kali ini kita tidak bisa pungkiri bahwa masalah itu ada di dua sisi. Dan sebagai badan promosi, tanggung jawab kita berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 10 2009 tentang kepariwisataan adalah bagaimana kita menciptakan demand. Dan prioritas kita adalah bagaimana mendorong pergerakan mobilisasi manusia dari satu tempat ke tempat lain dalam konteks domestik. Nah, Bapak dan Ibu sekalian,
kami laporkan bahwa kita menyadari risiko kesehatan yang dipicu oleh pandemi COVID-19 itu kemudian berdampak dan meningkatkan dan membangun risiko waktu, risiko biaya. Kenapa demikian? Karena peraturan kesehatan ataupun prosedur standar kesehatan mewajibkan adanya proses isolasi, dan keputusan kita berwisata akan mempengaruhi juga waktu keseluruhan yang harus kita siapkan untuk aktivitas kepariwisataan. Nah, kemudian juga bahwa kegiatan itu menyangkut pengorbanan opportunity cost bagi para profesional, dan kita tahu bahwa sasaran kita tentunya adalah masyarakat pendapatan atau yang berada di level sosial menengah ke atas. Kita bicara tentang opportunity cost dari waktu yang dikorbankan dan juga pendapatan yang dikorbankan, yang kemudian memicu financial risk yang juga menjadi lebih tinggi dibandingkan ketika kita melakukan aktivitas pariwisata sebelum masa pandemi. Bapak Wakil Gubernur Bali yang kami hormati, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih untuk berkenan Bapak pada hari ini sebagai narasumber keynote speaker kami pada acara Meet and Greet Badan Promosi Pariwisata Daerah, dan juga kami mohonkan berkenan Bapak untuk membuka acara ini. Acara ini adalah ajang yang kami sajikan untuk teman-teman agar kita bisa berbagi dan juga bisa memberikan ide guna mendukung upaya strategi kita bagaimana bangkit lebih cepat dan lebih efektif. Dan dengan kebersamaan kita, kolaborasi akan bisa kita wujudkan dan akan meningkatkan skala kegiatan yang lebih ekonomis dan juga meningkatkan efektivitas biaya kegiatan promosi pariwisata untuk destinasi terbaik yang ada di daerah di Republik Indonesia yang kita cintai. Kenapa demikian? Karena kami percaya bahwa kondisi kita sekarang memang kita tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung aktivitas promosi. Tapi itu pun bukan hal yang menutup upaya kita. Kebersamaan, kolaborasi kita tentu memungkinkan kita melakukan beberapa hal secara efektif dan efisien. Sehingga apa yang sudah dipublikasikan oleh World Tourism Organization bahwa pandemi ini membawa dampak pada 120 juta pekerjaan yang kemudian ada dalam risiko. Jadi sektor pariwisata itu kemudian menyumbangkan risiko pada unemployment sejumlah 120 juta, dan kemudian senilai 1,2 triliun dolar atau sama dengan 1,2 billion rupiah, dan kemudian 1,1 miliar wisatawan itu menjadi terkendala untuk melakukan aktivitas pariwisata. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kami percaya bahwa upaya kita tidak akan sia-sia dengan niat baik dan upaya terbaik dalam segala keterbatasan. Semoga kita bisa melaksanakan amanah kita sebagaimana harapan Undang-Undang Nomor 9 2009. Nah, Bapak Ibu sekalian, akhirnya tiada gading yang tak retak. Kami mohon maaf untuk segala yang tidak berkenan selama terselenggaranya acara ini, dan kami mohonkan kesediaan Bapak Wakil Gubernur Bali untuk memberikan sepatah dua patah kata dan sekaligus membuka acara ini. Kami akhiri laporan ini dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Ibu Wakil Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Bali. Izinkan kami untuk mengundang Bapak Wakil Gubernur Bali, Profesor Dr. Insinyur Cok Oke Arta Ardana Sukawati MSI, untuk menyampaikan
sebagai keynote speaker. Selamat pagi teman-teman semua, Bu Gilda yang selalu cerah ceria, saya lihat dengan baju merah, Bu Dr. Suryani juga yang saya lihat walaupun bicaranya tetap selalu pelan-pelan, halus, tapi saya yakin semangat untuk memajukan pariwisata Bali khususnya tetap membara. Yang saya hormati Bapak-bapak, teman-teman, para ketua BPPD se-Indonesia, khususnya kepada teman-teman saya BPPD Provinsi Bali yang telah menginisiasi acara ngobrol-ngobrol kita pada hari ini yang saya hormati. Demikian juga para pelaku pariwisata, awak media, para undangan yang berbahagia yang mengikuti acara webinar ini yang juga saya hormati dan saya banggakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu dan Rahayu. Puja dan puji syukur sudah sepatutnya tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas rahmatnya kita bisa berkumpul pada hari ini, pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama kita membicarakan satu tema yang saya kira sangat baik sekali, kolaborasi BPPD untuk kebangkitan pariwisata Indonesia. Saya kira ini merupakan acara yang sangat tepat dan sangat baik untuk kita bicarakan karena selama ini mungkin di antara kita BPPD di Indonesia ada di masing-masing provinsi lama sudah kita tidak saling sapa, dan saya harapkan pertemuan hari ini merupakan ajang yang baik untuk kita kembali saling sapa setelah kita dipisahkan oleh pandemi COVID-19. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, sebagaimana kita ketahui pandemi COVID-19 yang melanda dunia, Indonesia termasuk Bali ini telah menimbulkan dampak yang sangat luar biasa pada masyarakat. Tidak saja menyangkut masalah kesehatan atau tertularnya virus COVID-19, tidak kalah penting juga sektor-sektor lain juga ikut terganggu. Sektor ekonomi tentu merupakan sektor yang sangat terpuruk, kemudian sampai dengan masalah-masalah sosial budaya juga tersentuh. Banyak kita lihat ada perubahan-perubahan perilaku masyarakat, perubahan-perubahan perilaku keluarga akibat daripada pandemi COVID-19, bahkan lebih jauh lagi daripada rasa monitor justru juga mengganggu sektor-sektor keamanan, meningkatnya angka kriminal, termasuk juga di Bali mungkin ada kaitannya atau mungkin tidak, ada beberapa peristiwa kriminal yang kebetulan terjadi di tengah-tengah pandemik COVID-19. Nah, untuk itu pemerintah Provinsi Bali bersama dengan masyarakat sejatinya sejak awal kita sudah berupaya apa yang harus kita lakukan. Tapi ada hal yang meleset dari prediksi kita yang tadinya kita harap mungkin di tahun 2020 pandemik ini sudah berakhir, tapi ternyata di tahun 2021 sampai dengan bulan Juni pun kita masih merasakan, kita masih melihat pandemik masih ada, bahkan di beberapa daerah, di beberapa negara menunjukkan angka-angka peningkatan yang sebelumnya sudah landai. Nah, untuk itu pemerintah Provinsi Bali bersama dengan masyarakat kita fokus dulu
pada bagaimana mengendalikan pertumbuhan dan penyebaran COVID-19 dan juga bagaimana kita mengendalikan perekonomian agar tidak lebih terpuruk. COVID-19 yang melanda Bali, bagaimana mungkin tampak di diagram yang saya tampilkan, yang pada awalnya kami di Bali baru mengenal bulan Maret yang namanya virus corona tersebut. Kelihatannya cukup landai pada triwulan pertama, sehingga kami punyai keyakinan pada waktu itu Juli kira-kira sudah berakhir, atau minimal Juli Bali sudah bisa mulai membuka pariwisatanya kembali. Kami lakukan di tanggal 9 Juli, itu kami lakukan untuk mulai kegiatan-kegiatan lokal masyarakat Bali, dan kami lanjutkan di tanggal 31 Juli membuka wisatawan Nusantara atau domestik. Ini kami lakukan. Ancang-ancang kami sesungguhnya September itu sebenarnya kami ingin membuka wisatawan mancanegara. Namun demikian tren yang terjadi kelihatannya terus meningkat. Bahkan yang kami pikir di bulan Desember ini akan menjadi bulan katakanlah yang memberikan penghasilan atau menghidupkan sektor pariwisata lebih baik karena ada libur tutup tahun, ternyata juga tidak memberikan harapan yang baik pada waktu itu, bahkan trennya meningkat. Nah, kalau kita lihat dari perjalanan di tahun 2020 ini, persoalan ekonomi yang terjadi karena Bali kita ketahui sektor unggulannya lokomotifnya adalah pariwisata. 53% PDRB Bali ini bersumber dari sektor pariwisata, maka kelihatan sekali kontraksi ekonomi yang terjadi di Bali ini sangat luar biasa. Ya, kalau kita lihat di skema itu, kalau dari kuartal pertama year on year-nya itu kita di Bali minus 7%. Ini masih lebih bagus kalau kita bandingkan dengan kuartal 2, kuartal ketiga. Nah, kenapa minus 7%? Karena kita masih ada Januari, Februari yang kelihatannya masih lumayan bagus di Bali. Bahkan Januari kalau kita bandingkan year on year-nya, ini meningkat di Bali kalau kita bandingkan dengan 2019. Demikian juga Februari masih ada Imlek, walaupun 5 Februari kita sudah mulai memulangkan wisatawan yang dari Cina, terakhir penerbangan ke Wuhan, itu kita lakukan tanggal 5 Februari, namun demikian masih ada wisatawan di luar Cina pada waktu itu yang masih stay di Bali, sehingga memberikan kontribusi cukup bagus, sehingga kontraksi yang terjadi di bulan Januari, Februari, dan Maret, nah Maret baru kita mulai sudah nol di Bali, itu hanya berkisar minus 7,24%. Kemudian masuk ke triwulan kedua, di sana di bulan Juni Juli, karena kita mulai buka sedikit ekonomi lokal di bulan Juli, ini sudah menunjukkan tanda perekonomian cukup baik. Tapi kalau kita bandingkan year on years-nya di kuartal kedua, di mana tahun 2019 ini menjadi peak season yang kita di Bali, Juli, Agustus, maka kontraksinya juga terjadi sangat luar biasa di tahun 2020. Meningkat menjadi minus 11,02% di kuartal kedua year on years-nya. Nah, ini sangat luar biasa sekali memukul kita. Kemudian di kuartal ketiga, ini ketemu di sini di kuartal ketiga, yaitu masuk bulan Juli, Agustus, September, juga ini merupakan peak seasonnya kita di Bali. Biasanya ditandai dengan banyaknya orang berlibur ke Bali, kita mengalami kontraksi yang lebih besar lagi, 12,28%, minus 12,28% di kuartal ketiga years on years-nya. Tapi akibat bulan Juli kita buka sedikit keran domestik dan lokal, artinya masyarakat lokal kita beri keleluasaan keluar rumah. Kita bisa lihat di beberapa objek-objek di Bali, Bedugul, Kintamani yang merupakan objek-objek favorit wisatawan bukan masyarakat lokal Bali. Ini memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi Bali yang sedikit menggeliat, 1,6% yang terjadi di kuartal kedua ke kuartal ketiga.
Nah, kuartal keempat, sekali lagi kalau kita bandingkan ke 2019 years on years-nya, tentu juga sangat tidak menguntungkan di kuartal keempat kita. Kita mengalami kontraksi yang masih besar 12,21%, hanya kemajuan lagi 0,7% kalau kita bandingkan dengan kuartal ketiga. Nah, tapi karena ada perubahan-perubahan ketentuan pada waktu itu, termasuk perubahan ketentuan traveling ke Bali yang sebelumnya cukup hanya dengan rapid, kemudian berubah di tanggal 16 Desember ada kebijakan baru bahwa harus PCR, maka banyaklah penerbangan ke Bali dan wisatawan yang tadinya berencana untuk berakhir tahun di Bali membatalkan perjalanannya, sehingga pertumbuhan yang kita harapkan di kuartal ketiga khususnya bulan Desember, kuartal keempat khususnya bulan Desember ini menjadi terhambat, menurun lagi dari yang tadinya sudah meningkat dari 1,6%, kemudian hanya meningkat 0,9%. Jadi sangat luar biasa kontraksi yang terjadi di Bali. Kalau kita lihat rata-rata year on year-nya dari tahun 2019 ke tahun 2020, posisi Bali itu di atas 9,3%, menjadikan Bali sebagai provinsi yang terpuruk di Indonesia kontraksi ekonominya. Nah, ini juga kami mengharapkan dengan rasa teman-teman semua, itulah kondisi kami di Bali, kondisi pengusaha-pengusaha khususnya industri pariwisata di Bali. Nah, kemudian kalau sektor ekonomi tadi sudah ada, kemudian itu masalah COVID-nya, apakah pemerintah tidak melakukan hal-hal upaya-upaya untuk mengatasi persoalan ini? Sebagaimana saya sampaikan tadi, kita sudah terus berupaya, pemerintah terus berupaya. Nah, untuk mengendalikan penyebaran dan pertumbuhan pandemi COVID-19. Nah, kalau tadi sejak awal saya sudah katakan bahwa di Bali yang awalnya merupakan transmisi imported case ya, pada waktu itu tuh ada bule yang kecelakaan, kemudian ada satu tenaga kerja yang baru pulang dari luar negeri, itu yang pertama sekali orang lokal yang kena di daerah Singaraja, kemudian diikuti dengan beberapa PMI kita yang pulang dari luar negeri karena perusahaan pelayarannya, tempatnya bekerja luar negeri sudah mulai tutup, lockdown negaranya, mereka pulang. Ini juga membawa imported case pada awal-awal dari penyebaran pandemi COVID-19. Apa yang kami lakukan di Bali, pemerintah Provinsi Bali, waktu itu melakukan karantina terhadap orang-orang atau tenaga-tenaga PMI kita khususnya dari luar negeri. Kita karantina terhadap mereka yang masih tergolong yang tanpa gejala. Tapi yang sakit, yang positif, yang bergejala klinis tentu langsung dimasukkan ke rumah sakit. Ini upaya-upaya kita. Nah, kemudian juga rumah sakit yang sebelumnya kita tidak bayangkan, diperlukan ruang isolasi, diperlukan ruang-ruang yang dengan fasilitas-fasilitas tertentu untuk penanganan COVID ini juga tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Pemerintah berusaha untuk mengejar ketertinggalan ini, kekurangan fasilitas ini, dan itu pun sudah meningkat luar biasa, termasuk lab PCR yang Bali pada awalnya tidak memiliki lab PCR, sehingga untuk melihat hasil daripada lab PCR tersebut menunggu 4-6 hari dari Jakarta. Dan alhamdulillah, puji syukur, Astungkara akhirnya Bali memiliki lab dengan kapasitas 3.000 lebih per hari. Nah, ini usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah, termasuk masyarakat Bali juga dengan mendirikan posko gotong royong setiap desa. Di Bali ada 1.493 desa adat, diberikan anggaran oleh pemerintah provinsi, mereka membentuk posko-posko untuk mengawasi manakala ada warganya di desa-desa tersebut ada yang terjangkit, ada yang tergejala, sehingga kita cepat untuk mengambil action. Nah, ini yang upaya-upaya yang kita lakukan. Namun demikian, sekali lagi pertumbuhan penyebaran COVID di Bali sangat fluktuatif, sehingga ini sangat memukul ekonomi. Jadi untuk menjaga agar tidak lebih terpuruk lagi ekonomi Bali yang bisa sampaikan 93% bersumber PDRB-nya dari pariwisata, maka tidak mau lokomotif ekonomi Bali yang kita sebut pariwisata ini harus diupayakan jangan sampai padam. Jadi bagaimana kita menjaga semangat optimisme teman-teman pelaku usaha pariwisata, jangan sampai mereka putus asa.
Ini yang penting, karena kalau sampai mereka putus asa, tidak ada harapan lagi, kemudian tutup berkelanjutan, kami sangat khawatir bahwa nanti akan terjadi kerusakan pariwisata Bali yang permanen. Susah kita perbaiki lagi. Sekarang saja untuk memulai beroperasi, untuk membuka kembali, andai kata dibuka untuk mancanegara, ini juga perlu kos yang tidak sedikit. Kolam-kolam yang sudah berubah, kemudian kondisi interior, air condition, dan lain sebagainya. Ini dia perlu perawatan yang sesungguhnya juga memerlukan dana manakala nanti kami diberikan untuk dibuka lagi. Nah, Bapak Ibu, teman-teman yang saya banggakan dan saya hormati, untuk memasuki kehidupan era baru atau kita lazim sebut dengan new normal, perlu ada kegiatan terhadap perubahan tren pariwisata di tengah-tengah pandemi COVID-19. Sekali lagi, mau tidak mau, kita harus bagaimana caranya upaya kita pariwisata ini agar bisa segera bangkit. Nah, untuk itu berapa langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama tentu melakukan sebuah kajian. Saya kira ini hal yang penting karena ada satu hal yang sangat berubah akibat daripada COVID-19 ini. Ada yang berubah, tren pariwisata dunia sangat berubah. Termasuk tren pariwisata domestik pun sangat berubah. Perubahan tersebut di tengah COVID-19 ini, kalau saya lihat, ada dua hal, yaitu sebenarnya apa sih yang mendorong di tengah-tengah COVID-19 ini orang masih ingin berwisata. Kemudian apa sih yang menghambat atau yang menghalangi keinginan tersebut sehingga mereka putuskan tidak jadi berwisata. Saya melihat ada beberapa persoalan-persoalan penting untuk menjawab pertanyaan itu. Keinginan orang untuk berwisata, pertama, tentu setelah setahun lebih kita diam di rumah, work from home, anak-anak kita study from home, ini tentu menimbulkan kejenuhan yang luar biasa. Kita bisa lihat, kita bisa rasakan, sangat-sangat menjenuhkan sekali, sehingga ada keinginannya keluar dari hal-hal yang sifatnya monoton dari hari ke hari itu. Inilah yang menyebabkan mereka terdorong ingin untuk berwisata. Kemudian yang kedua, ada kerinduan untuk kembali lagi sebagai masa-masa sebelum COVID-19. Mereka punya kerinduan untuk melihat megahnya Candi Borobudur, untuk melihat indahnya diving di Raja Empat, kemudian untuk melihat gemulai tarian Bali dan lain sebagainya. Ada satu kerinduan dari mereka untuk, udahlah saya datang saja untuk berwisata. Ada kerinduan seperti itu. Nah, kalau saya lihat lagi teman-teman semua booking dari luar negeri, saya tanya berapa teman-teman di hotel, karena sekarang di Bali dikatakan Juli akan buka, bahkan sebelumnya bulan September akan dibuka. Sampai hari ini, booking dari luar negeri itu masih terus ada. Bukan bookingan yang lama yang cancel, bukan, baru. Jadi masih ada keinginan-keinginan luar, keinginan pasar luar untuk berlibur, untuk berekreasi ke Bali. Bahkan kalau kita perhatikan beberapa media terakhir, Bali masih merupakan tujuan wisata, masih nomor 1 kalau kita melihat dalam polling global, bahwa andai kata COVID ini bisa teratasi, pertanyaannya, kemana tujuan kamu yang pertama kalau kamu nanti berwisata? Tujuannya masih yang ranking tertinggi ke Bali. Artinya masih tinggi niat keinginan orang berrekreasi atau berwisata. Tapi ada hal-hal juga yang menghambat mereka untuk tidak bisa atau menunda keinginannya. Apa ya hal-hal yang menunda keinginannya untuk datang ke satu destinasi termasuk Bali tentunya dalam hal ini? Yang pertama adalah kekhawatiran di daerah tujuan wisata, termasuk di Bali, pandemi COVID-19 masih belum terkendali. Ini yang pertama, ada kekhawatiran, ketakutan. Kedua, transport. Yang dulu mahal, tapi astungkaro, puji syukur, beberapa penerbangan telah melakukan kerjasama, sehingga kita mendapat tiket yang sangat bagus harganya, sehingga kalau kita katakan dari segi penerbangan ini sudah kami bersyukur teman-teman di penerbangan sudah memberikan kemudahan-kemudahan dengan biaya yang relatif murah. Tapi jumlah penerbangannya kalau kita lihat dulu sebelum COVID
Misalnya Bali, last flight Jakarta-Bali itu jam tengah malam masih ada penerbangan. Bukan juga kalau dari Bali ke Jakarta, jam 6 pagi sudah ada. Sehingga orang masih bisa bekerja di Jakarta, berangkat pagi dari Bali, atau rapat ke Jakarta, habis rapat bisa lagi pulang ke Bali. Nah, ini banyak sekali berkurang. Jadi dari segi penerbangan, kemudahan dari accessibility ini sekarang berkurang. Ini menyebabkan juga sulitnya orang berlibur. Dan yang ketiga, ada persyaratan, misalnya persyaratan harus PCR 1x24 jam. Nah, padahal kalau kita melihat pasar domestik misalnya, hari Jumat mereka untuk weekendnya di Bali, ke Bali hari Jumat. Nah, kalau PCR-nya sudah diambil hari Kamis, berarti hari Jumat sudah invalid. Atau kalau diambil hari Jumat pagi, berarti Sabtu sudah tidak berlaku lagi. Padahal keinginannya pulangnya hari Minggu. Nah, ini kan perlu juga kebijakan yang khusus, yang spesifik. Andai kata 2 hari di Bali, Sabtu Minggu, atau mungkin juga tempat-tempat lain, apa ke Jogja ataupun kemana saja untuk weekend yang minimal akan menghabiskan waktu 2 hari sekali nginap. Kalau sedangkan PCR-nya setiap 24 jam, berarti ini akan berturut-turut setiap hari mereka akan mengambil lab PCR. Nah, ini juga perlu hal-hal yang perlu kita pikirkan bersama. Ketiga, ketidakpastian peraturan. Mohon maaf, COVID-19 memang serba tidak pasti. Banyak hal yang kita prediksi akhirnya meleset dari prediksi kita. Termasuk bulan Desember yang kita harapkan tadinya akan memberikan kontribusi pemasukan di sektor wisata cukup bagus bagi Bali, tapi karena melihat perkembangan pandemi COVID di daerah-daerah lain begitu meningkat, maka untuk wisatawan ke Bali pun akhirnya kena peraturan PCR. Demikian juga liburan Lebaran. Mudik tidak dibolehkan. Praktis juga semua penerbangan termasuk berwisata pun tidak boleh. Padahal sebenarnya kita berharap di berlebaran ini juga akan memberikan semangat baru kepada teman-teman pengusaha, kepada teman-teman pariwisata untuk bisa kembali memulihkan stamina-nya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mencermati faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat orang untuk berwisata khususnya ke Bali, apa upaya-upaya pemerintah Provinsi Bali untuk mengatasi persoalan tersebut? Yang pertama, kekhawatiran bahwa di Bali masih tumbuh berkembang COVID-19 sebagaimana terjadi pada puncak-puncaknya dulu di bulan Desember. Itu pernah sampai menyentuh perharinya sampai di atas 500 orang yang terinfeksi. Nah, dengan vaksin sekarang yang telah kami lakukan di Bali, dari 4.300.000 kurang, dari 4.200.000 lebih penduduk Bali, kalau saja kami ikuti standar WHO 70% tervaksin, itu berarti sekitar 2.800.000 sampai 3 juta penduduk Bali itu harus tervaksin untuk memenuhi standar dari WHO. Nah, puji syukur kami di Bali per hari ini sudah mendekati angka yang sudah tervaksin saja per hari ini. Jadi saya lihat yang tahap satunya ini di Provinsi Bali yang petugas nanti dirinci ini agak dirinci ini. Sebenarnya totalnya vaksin yang didistribusikan di Bali ada 2.600.000, stoknya masih ada. Kemudian yang sudah divaksin sebentar ini sekitar 1.300.000-an sudah vaksin pertama. Vaksin keduanya sudah sekitar 400.000-an. Jadi kami sudah di Bali sudah hampir 50% dari sasaran masyarakat yang harus divaksin sesuai dengan WHO itu sudah tervaksin. Kemudian juga tetap mentaati protokol kesehatan. Bali menduduki ranking pertama, masyarakatnya yang sangat taat dengan prokes. Menduduki ranking yang terbaik di Indonesia, Bali. Kita bisa lihat kalau di objek-objek di jalan-jalan di Bali, nyaris 90% lebih penduduk Bali, 92% tepatnya ini yang menggunakan masker dan sangat taat terhadap pelaksanaan prokes. Jadi ini juga keuntungan bagi kami di Bali. Dari vaksin tersebut, kemudian ketaatan masyarakat, Bapak Ibu semua, beberapa minggu terakhir, bahkan kemarin ini signifikan sekali turun angka yang terpapar atau tertular virus corona sudah mulai di bawah 3 digit. 75, 50, bahkan kemarin itu angkanya di bawah 40. Untuk satu provinsi sekiranya luar biasa. Angka yang terinfeksinya, kesembuhannya di atas. Sekarang untuk persentase kesembuhan di Bali
ini sudah mengalami peningkatan yang luar biasa di atas 95%. Sudah melewati daripada apa yang disyaratkan. Jadi angka tertularnya sudah mulai bisa dikendalikan, angka kesembuhannya sudah mulai meningkat, dan angka kematiannya pun secara akumulasi kita melihat masih relatif sangat kecil sekali. Nah, dengan demikian kita harapkan satu persoalan kekhawatiran orang untuk berlibur ke Bali ini kira-kira bisa sudah mulai dihapuskan. Namun demikian, Bapak Ibu semua, rasa khawatir pasti masih ada. Kemudian apa upaya kita untuk mengurangi rasa khawatir tersebut? Nah, pertama yang kami lakukan adalah memohon pejabat-pejabat negara untuk datang ke Bali, melihat kondisi di Bali. Ini sudah dilakukan. Menteri Pariwisata, Menteri Kesehatan, Bappenas, bahkan kemarin desa, itu semua datang ke Bali. Ini menunjukkan kepada masyarakat domestik kita minimal bahwa di Bali nyaman untuk dikunjungi. Bahkan Bapak Presiden pun beliau juga datang ke Bali, dan beliau sudah menyampaikan di depan publik harapan beliau bulan Juli Bali sudah dibuka, walaupun dengan batas negara-negara tertentu saja untuk penerbangan internasional di bulan Juli. Untuk menguatkan posisi tersebut, dari Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Marves ini juga membuat kebijakan yang sangat luar biasa, yang sangat membantu kami, yaitu Work from Bali. Work from Bali, kalau kita melihat mungkin secara kuantitatif dengan jumlah kamar yang ada di Bali di atas 150.000, mungkin belum signifikan akan memberikan perubahan terhadap daerah-daerah yang katakanlah destinasi yang jauh, Lovina, Ciridase, masih terfokus di Bali Selatan. Walaupun kami sebenarnya sudah menyiapkan beberapa skema kalau Work from Bali di Denpasarnya di mana, di Klungkung, hampir semua kabupaten kami sudah masukkan. Namun demikian saya yakin karena market pasar juga mempunyai kriteria tersendiri, tentu apa yang kami ajukan juga tidak sepenuhnya bisa dipenuhi. Yang penting bagi kami spiritnya adalah dengan Work from Bali ini menimbulkan kepercayaan pasar, baik kepercayaan pasar domestik ataupun nanti mudah-mudahan jadi sesuai dengan harapan Bapak Presiden di bulan Juli Bali dibuka secara terbatas untuk pasar luar negeri, minimal akan memberikan kepercayaan kepada pasar bahwa Bali siap dikunjungi. Jadi oleh sebab itu kami mohon kepada teman-teman, saudara-saudara kami tercinta di seluruh Indonesia, BPPD yang lainnya, mohon izinkan kami sementara mengambil pola ini ya, karena kami tahu beberapa daerah mengharapkan juga hal yang sama, tapi sekali lagi kondisi Bali yang sangat terpuruk, kami harapkan tidak nanti memberikan dampak yang lebih jauh pada pariwisata Indonesia. Jadi ini harapan kami agar pariwisata Indonesia di mana Bali menjadi etalasenya ini tetap masih bisa diperhitungkan oleh travelers dunia. Yang kedua, Bali membuat yang namanya Green Zone. Karena Bali yang walaupun tidak pulau yang besar dengan luas 5.700 km persegi, untuk lebih fokus lagi, untuk lebih meyakinkan lagi kepada pasar bahwa ada daerah-daerah yang betul-betul sudah terkontrol, yaitu meliputi Ubud, Sanur, dan Nusa Dua. Di Ubud, jumlah penduduk di kawasan wisata Ubud itu hanya 48.000 termasuk pekerja. Ini yang kami kontrol hari per hari. Dan puji syukur juga sudah hampir 1 bulan sejak vaksin berjalan, puji syukur tidak ada yang terinfeksi. Demikian juga Sanur. Ini juga kami kontrol, bahkan sudah dibuatkan sekarang grand design bagaimana nanti cara penanganan andai kata wisatawan tersebut nginep di Ubud atau di Sanur. Nusa Dua kita kenal dengan kawasannya, bahkan kami sudah kembangkan Nusa Dua tidak lagi ansih di ITDC saja, kami sudah keluarkan kawasan cakupannya sampai ke Tanjung Benua, Jimbaran, di mana biasanya teman-teman wisatawan domestik biasanya ngumpul di Jimbaran dengan khas ikan Jimbarannya, kami perluas sampai ke sana, sudah kawasan hijaunya, termasuk Kuta sudah kami kembangkan juga. Jadi luar biasa, kami sudah berusaha semaksimal mungkin dengan harapan ada keyakinan pasar terhadap produk-produk yang di Bali. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah selalu mengetatkan sertifikat CISE bagi industri-industri, baik hotel, baik restoran, transport, dan lain sebagainya. Ini kami lakukan. Tidak kurang dari 1.000 hotel dan restoran telah kami sertifikasi di Bali. Sehingga dengan demikian,
tidak ada kekhawatiran bagi teman-teman Bapak Ibu semua untuk datang berkunjung ke Bali dan nginap di salah satu hotel di Bali. Travel bubble yang saya sampaikan tadi ini juga sudah kita upayakan dengan beberapa negara, walaupun kemudian ada perubahan-perubahan lagi. Katakanlah Singapura salah satu negara yang kami sebenarnya sasar untuk travel bubble. Kondisi di sana sekarang terus berubah-ubah, bahkan sempat lockdown. Vietnam juga demikian. Yang kita bayangkan dulu tidak terjadi masalah COVID, sekarang menunjukkan angka yang cukup signifikan. Nah, ini juga hal-hal yang terus kami pantau, kami mapping, dengan harapan kita bisa bekerja yang lebih baik ke depan, baik dalam arti sehat, baik dalam arti memberikan dampak manfaat kepada teman-teman semua pelaku pariwisata. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya kira kalau kita menunggu pasar mancanegara, saya kira ini memang kita perlu waktu untuk pemulihan sektor pariwisata dari pasar mancanegara. Kami sangat menyadari kondisi di luar negeri, Australia yang merupakan juga ini backbone kami dalam hal jumlah kunjungan wisatawan, kita dengarkan bersama, selalu berubah kondisi internal dalam negerinya. Melbourne yang sudah terbuka, lockdown lagi, dan lain sebagainya. Sehingga mari kita bersama-sama, teman-teman BPPD, Bapak Ibu Ketua BPPD Indonesia, kita bersatu padu bagaimana kita melakukan terobosan-terobosan. Saya mendengar bahwa sekitar 11 juta, 12 juta orang Indonesia yang setiap tahun travelers ke luar negeri. Andai kata pasar ini kita bisa ambil setengahnya saja untuk traveling di Indonesia, saya kira ini merupakan potensi yang luar biasa. Saya sampaikan dengan Bapak Menteri beberapa hari yang lalu ketika beliau di Bali, untuk kembali kita menghidupkan festival-festival yang ada di Indonesia. Dulu di Batam, di Jogja dengan Borobudur festivalnya, di Surabaya dengan Majapahit festivalnya, di Makassar. Saya kira kalau ini kita bisa hidupkan kembali dengan tren yang baru, dengan tren era baru, dengan tren new normal, saya kira ini akan bisa mendorong kita. Banyaknya objek dan jumlah penduduk, banyaknya travelers, saya kira ini juga memberikan harapan baru kepada kita sambil menunggu bagaimana perkembangan-perkembangan di dunia global. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, banyak yang saya sampaikan, pasti banyak juga yang keliru. Dengan kerendahan hati saya mohon maaf kalau ada penyampaian yang salah, karena tadi saya diminta untuk membuka acara ini, dan sekaligus saya juga mohon maaf karena sebentar lagi setelah acara ini saya masih ada pertemuan-pertemuan lain lagi. Dan saya yakin teman-teman saya BPPD Bali, Ibu Suryani, Hilda, dan teman-teman yang lainnya bisa sharing pendapat, bisa sharing saran-saran apa yang kita bisa lakukan untuk kebaikan kita bersama. Akhirnya dengan mohon kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, semoga berkenan memberikan tuntunan, memberikan jalan terbaik, memberikan kita kekuatan, kesehatan, dimanapun kita berada. Kita mohon dengan mengucapkan Awigenem Astu Nama Sidam, acara Meet and Greet dengan tema kolaborasi BPPD untuk kebangkitan pariwisata Indonesia pada hari ini tanggal 2 Juni 2021 saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Wagub, dan untuk itu kita ucapkan selamat jalan karena Bapak akan meninggalkan acara. Terima kasih telah telah hadir sebagai keynote speaker pada acara Meet and Greet BPPD se-Indonesia. Terima kasih banyak Pak. Kami akan pertimbangkan pokok-pokok pemikiran yang telah Bapak utarakan dan kami akan gunakan sebagai bahan diskusi kita pada pagi hari ini. Bu semua, terima kasih. Kita masuk kepada sesi Meet and Greet, sesi pokok, di mana tiap-tiap masing-masing Badan Promosi Pariwisata daerah akan mengutarakan. Ini adalah
meet and greet BPPD se-Indonesia yang pertama ya Bapak Ibu sekalian. Jadi izinkanlah kami untuk memohon perwakilan satu-satu saja dari BPPD seluruh Indonesia untuk kita panggil satu persatu. Izin Bu Putu. Mungkin kita awali dengan BPPD Lombok Utara, Pak Lalu. Hadir di sini. Kami persilahkan Pak Lalu untuk mengambil Lombok Utara. Belum hadir ya? Perkenalkan diri dan kemudian kita ambil waktu 2-3 menit untuk memberikan pokok-pokok pemikiran atau usulan-usulan sehingga kita bisa dengan lebih erat lagi berkolaborasi antar BPPD se-Nusantara. Pak Lalu Suratman adalah ketua daripada Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Lombok Utara. Kami persilahkan Pak Lalu. Sudah. Baik. Kami minta untuk rekan-rekan semua mempersiapkan diri untuk bisa kami panggil satu persatu nantinya. Memperkenalkan, inilah sesi pokok daripada meet and greet BPPD se-Indonesia. Kita akan memberi waktu, meluangkan waktu untuk berbicara satu sama lain. Kita hadirkan semuanya, akan kita berikan kesempatan untuk berbicara. Jadi kami persilahkan untuk semua mempersiapkan diri ketika dipanggil untuk ready ya. Sambil mempersiapkan diri, saya mohon PowerPoint-nya untuk laporan dari BPPD Bali. Kita ada beberapa survei yang telah kita lakukan di Badan Promosi Pariwisata Daerah. Dengan dukungan dari Bali Tourism Data Center, ada Bali Tourism Data Statistik yang sudah kita kumpulkan. Mungkin Ibu Putu izin, ini adalah laporan dari sisi kuantitas, jumlah kedatangan, rata-rata kedatangan penumpang domestik di Bandara Ngurah Rai Airport. Kami mengukur kebijakan pemerintah. Ada larangan mudik 2021 sehingga karena ada tim di Tourist Information Counter Badan Promosi Pariwisata di airport, jadi kami mengukur mulai tanggal 6 Mei sampai tanggal 17 Mei. Kita bisa lihat datanya di screen sambil kita menunggu teman-teman lain Bu untuk bisa bergabung. Dari data ini kita lihat bahwa terjadi penurunan jumlah kedatangan wisatawan Nusantara di Ngurah Rai. Sudah siap? Mungkin atau daerah lain panggil. Lanjut Bapak Lombok Utara. Lombok Utara. DIY. Daerah Istimewa Yogyakarta, Bandung. Daerah Istimewa Yogyakarta ada? Nggak bisa. Ibu GKR Bendara. Dari Sleman? Kok nggak bisa multi ini? Iya, lihat. Stop sharing. Pak Agung Sasongko. Pak Agung dari Sleman, silahkan. Pak Agung Sasongko dari BPPD Sleman, kami persilahkan.
Nah, Pak Agung. Pak Agung, silahkan Pak. Nah, Ya, suaranya mungkin dinaikkan lagi Pak. oh iya. Oke, sudah maksimal, bisa kita increase suaranya di sini. Baik, silahkan Pak Agung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Om Namo Swastiastu. Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Agung Sasongko, Ketua Badan Promosi Pariwisata Sleman. Ya, kita bisa rasakan bersama-sama setahun lebih kita di industri pariwisata benar-benar merasakan dampak yang sangat luar biasa. Itu juga yang kami alami di Sleman, umumnya di daerah istimewa Yogyakarta. Ya, seperti yang akhir-akhir ini ya, kita berharap ada perubahan hasil wisata yang ada di Yogyakarta. Tapi berkaitan dengan adanya regulasi pemerintah yang mengadakan PPKM dan penyekatan terhadap para pemudik, ya, intinya dilarang mudik, itu sangat berdampak sekali bagi kami. Yang dari informasi Bapak Ketua PHRI DIY beberapa saat yang lalu, itu DIY city occupancy hotel hanya berkisar 2-7%. Sangat-sangat memprihatinkan. Jogja 2-7%. Sangat-sangat memprihatinkan. Tapi dalam beberapa setelah pasca Hari Raya Idul Fitri kemarin, ini Jogja sudah mulai muncul geliatnya, dalam arti sudah ada peningkatan untuk okupansi hotel. Sampai hari ini, sampai tadi malam, peningkatan itu masih kami rasakan, tapi masih belum seberapa. Ya, kami berharap dengan adanya kolaborasi, ya, kita bersama-sama seluruh Badan Promosi Pariwisata se-Indonesia, bagaimana kita bisa membangkitkan kembali pariwisata, ya, di mana kita bisa, saya yakin dengan bangkitnya pariwisata maka perekonomian Indonesia akan pulih. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Agung. Terima kasih. Ya, kita nanti mungkin minta informasi atau kita lihat konsep-konsep atau ide-ide apa yang kita bisa kolaborasikan bersama. Terima kasih Pak Agung. Baik, dengan BPPD Kota Palangkaraya kami persilakan. Silakan BPPD Kota Palangkaraya. Berikutnya mungkin langsung ke BPPD Kota Surakarta. Bu Retno. Selaku Ketua BPPD Kota Surakarta. Barusan dilantik nih Bu Retno. Kami persilahkan. Nah, ini dia nih. Selamat siang Ibu, apa kabar? Baik, baik Bu Retno. Silahkan. Kami beri waktu 2-3 menit, silahkan Bu. Terima kasih untuk BPPD Bali yang sudah menginisiasi acara meet and greet hari ini, luar biasa sekali. Dan perkenalkan, saya Retno Wulandari, Ketua BPPD Kota Surakarta. Kebetulan kita baru saja dikukuhkan, belum ada 1 bulan yang lalu,
Dan di kesempatan ini dari apa yang dipaparkan dari Bali tadi, rasanya kita semua sepakat bahwa kita di industri pariwisata sangat terdampak, tidak terkecuali di Kota Solo. Penurunannya cukup drastis juga, dan Solo tentu saja berbeda karakter dengan Bali, di mana Solo lebih kedatangan dari wisatawan adalah lebih banyak wisatawan domestik, dan pergerakan untuk yang ada di hotel itu didorong oleh kegiatan MICE government. Jadi ini mungkin setiap kota punya karakteristik yang berbeda dan tentu saja punya sebuah strategi yang berbeda bagaimana membangun opportunity di masa pandemi ini dengan pendekatan yang berbeda-beda pastinya. Nah, dalam forum ini saya berharap dan kami dari Solo berharap bisa sama-sama berkoordinasi, merapatkan barisan supaya BPPD ini punya bargaining position terhadap pemerintah ataupun pasar dalam memberikan rekomendasi-rekomendasi yang tentu saja basisnya adalah riset, sehingga kita bisa melakukan percepatan pemulihan ekonomi. Kalau di Solo sendiri, tagline dari Mas Wali adalah kebut vaksinasi, kebut pemulihan ekonomi. Rasanya vaksinasi akan menjadi game changers dari situasi pandemi ini, dan tentu saja dengan kita bersama-sama merapatkan barisan dalam BPPD, rekomendasi-rekomendasi yang kita berikan sesuai dengan dasar best practice di lapangannya, itu akan bisa membantu pemerintah untuk bisa mengambil kebijakan yang tepat di setiap daerah dengan berbeda-beda karakteristik dan juga tentu saja kebutuhan serta pendekatan ataupun cara strategi yang akan diimplementasi. Demikian Ibu dari Kota Solo, mudah-mudahan teman-teman dari BPPD se-Indonesia ini bisa benar-benar menyampaikan gagasan, ide, dan juga mungkin apa yang terjadi di kota-kotanya yang ada, sehingga kita bisa, kalau karakteristiknya hampir sama, mungkin strateginya juga akan sama. Kira-kira begitu Ibu Gilda dan juga teman-teman semua. Salam hormat dari Kota Solo. Salam, terima kasih. Asik sekali nih. Berikutnya kami mohon beberapa patah kata dari GKR Bendara, Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami persilahkan. Selamat siang, saya harap suara saya jelas nih Mbak. Sangat jelas Ibu, videografinya juga jelas. Baik, terima kasih. Mau perkenalan, saya adalah Bendoro gitu nih. Saya adalah ketua dari BPPD Daerah Istimewa Jakarta, dan di sini ada Pak Agung. Tadi sudah ngobrol-ngobrol juga, ya juga ada dari Bantul dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya kami sudah mulai berjalan dengan, walaupun tertatih-tatih, tetapi kita harus terus berupaya dan terus bersemangat dengan gerakan atau dengan kondisi yang ada sekarang gitu ya. Dan kalau dari segi vaksinasi, kita memang sudah terus berjalan, dan memang sektor pariwisata menjadi sektor yang menjadi prioritas setelah dari tentu lansia dan lain sebagainya, dikarenakan memang penggerak ekonomi kita di Jogja ini sama seperti Bali, itu berawal dari datangnya wisatawan, itu dari segi pariwisatanya. Dan beberapa waktu terakhir ini memang kita lagi banyak sempat beberapa hal viral juga di media sosial. Tentu ini merupakan feedback buat kita juga untuk mempersiapkan di kemudian hari. Nah, di Jogja juga kami sedang mempersiapkan travel corridor sama seperti Bali. Saya harap nanti bisa kita menjalin kerjasama juga dari semua BPPD di Indonesia gitu ya. Kita sangat-sangat terbuka dengan kolaborasi kerjasama, karena bagaimanapun juga pariwisata itu tidak ada batasannya, no borders gitu ya, jadi borderless gitu ya. Jadi saya harap memang kolaborasi antar provinsi itu bisa terjalin lebih baik. Tentu kami tidak bisa sendirian, tentu harus menggandeng dengan kolaborasi tersebut.
Nah, saya rasa segitu saja perkenalan dari saya. Saya tunggu bapak-bapak dan ibu semua juga kapan mau main ke Jogja, nanti bisa main ke kantor gitu. Salam. Ini true promoter ini. Thank you, Bu. Baik, terima kasih. Harus Mbak, karena kan badan promosi harus selalu berpromosi Mbak. Betul Ibu Benoro, terima kasih. Baik, kita lanjut ke Kota Palangkaraya dengan Badan Promosi Pariwisata Kota Palangkaraya. Ketuanya Bapak Cornelius Agustinus, kami persilahkan. Silakan Pak. Ya, selamat siang semua. Bisa dengar dengan jelas ya Bu? Yes, sangat jelas. Ya Bu, kami Badan Promosi Kota Palangkaraya baru dibentuk seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, setelah program badan sebelumnya sudah habis masa jabatannya. Nah, dari event ini kami masih mau belajar dengan badan promosi yang lain. Kalau boleh nggak kami lihat proposal yang ada dilakukan selama ini apa? Siapa tahu kami bisa minta izin untuk contohnya apa yang kira-kira bisa kami terapkan di tempat kami. Itu backgroundnya itu belum diganti tuh sama si ini siapa? Gak apa-apa, silahkan Pak Cornelius, lanjut aja. Oh iya, maaf Bu. Iya, teknologi begitu Pak. Kalau boleh kami bisa mencontek dari tempat yang lain. Siapa tahu ya apa yang bisa kami terapkan di tempat kami bisa kami pelajari gitu. Baik. Itu terus kalau bisa mungkin ada grup atau grup WhatsApp atau grup Telegram yang bisa interaktif, bisa nanya-nanya, bisa tukar pikiran, atau mungkin membuat program bareng gitu loh. Jadi yang signifikan. Kalau di Palangkaraya sendiri untuk pariwisata kami terdampak sekali di pandemi ini. 90%, 80% yang sering dikunjungi di sini untuk wisatawan mancanegara itu lihat orang hutan. Kadang-kadang orang untuk lihat orang hutan kan di Pangkalan Bun, ternyata di Palangkaraya pun bisa sebenarnya. Baik. Tapi gara-gara pandemi ini ditutup. Terus kami lagi mengembangkan juga wisata Folk Darwis kami. Ada tahun 2019 terakhir ada satu Folk Darwis wisata Kereng Bangkirai untuk wisata nelayan menikmati air hitam namanya. Jadi saya bercanda dengan tamu saya, di sini kita lihat Coca-Cola di mana-mana karena ini hitam. Nah itu juara 2 tingkat nasional karena benar-benar mempengaruhi ekonomi. Gara-gara pariwisata ini yang sebelumnya 70-90% penduduknya nelayan, gara-gara pariwisata ada promosi gitu, semua orang datang ke desa itu, mereka sampai membuat tiket 5.000 masuk ke situ, dan itu 70-90% akhirnya malah mereka jadi pengusaha membuat klotok, membuat kapal terus menjual objek selfie, dan itu mempengaruhi ekonomi. Dan baik, banyak sekali success stories ya Pak. Mempengaruhi banget. Terima kasih Ya, Pak Cornelius. Kita tampung usulan Bapak, terutama WA Group ya. WA Groupnya paling mudah kita lakukan. Jadi izin setelah ini kami akan setup WA Group untuk BPPDC Indonesia-nya. Terima kasih banyak masukannya Pak Cornelius, Ketua BPPD Kota Palangkaraya. Berikutnya Sulawesi Selatan. Kami persilahkan. BPPD Sulawesi Selatan. Ya, hadir Mbak. Silakan Pak. Ya, halo. Kedengaran Mbak Gilda ya? Yes, kedengaran. Ya, oke. Ya, terima kasih Mbak Gilda yang sangat baik hati, yang memang selama ini sangat intens komunikasi juga dengan kami dari Badan Promosi Pariwisata Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi perkenalkan, kebetulan saya Hendra Dikartur, mewakili 9 unsur kebijakan kami. Terserang sebenarnya ketua kami mau hadir hari ini, cuma kebetulan beliau juga ada kegiatan di kementerian sehingga saya didelegasikan untuk mewakili beliau.
sekaligus juga mewakili teman-teman dari unsur kebijakan yang lain di Badan Promosi. Jadi mohon izin teman-teman semua dari ketua-ketua Badan Promosi Pariwisata dari provinsi lain maupun dari kabupaten kota yang lain, terutama juga buat Badan Promosi Pariwisata Daerah Bali, ada Mbak Gilda di sini dan teman-teman di Badan Promosi Pariwisata Bali. Saya pikir ini momentum yang sangat menarik sekali ya, kita dikumpulkan semua seluruh Indonesia, karena sejak Badan Promosi Pariwisata Indonesia ini tidak aktif, kami sebenarnya juga sejak berdiri di Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2015 lalu, memang kita kayak kehilangan arah. Ini koordinasi kita dengan antar badan promosi itu seperti apa, kemudian kita juga tidak memiliki guidance untuk melakukan kegiatan-kegiatan, sehingga teman-teman mungkin juga tadi dari Pak Cornelius kalau tidak salah, ini minta juga ada semacam proposal, contoh-contoh proposal yang mungkin bisa dipakai untuk melakukan kegiatan-kegiatan pemasaran atau promosi. Nah ini saya pikir menarik juga kalau misalnya antar badan promosi pariwisata daerah mungkin saling bertukar informasi, saling bertukar data, apalagi mungkin menarik juga kalau misalnya antar kabupaten kota maupun provinsi juga mungkin bisa saling membuat paket bersama. Kemudian kalau tidak salah kami juga kemarin sempat juga ada kerjasama ya Mbak Gilda dengan Badan Promosi Pariwisata Bali. Nah ini Badan Promosi Pariwisata Bali dan Badan Promosi Pariwisata Sulsel ini kan udah lama bikin MOU. Cuma ini yang kita mau tanyakan juga sama Ibu Putu ya kalau tidak salah, dengan Ibu Putu, kira-kira tindak lanjutnya seperti apa? Karena sejak kita teken MOU kemarin itu tidak lanjut untuk kerjasama. Kemarin sempat ada juga kegiatan yang kita mau laksanakan sama-sama, bagaimana setiap pintu masuk, utamanya di bandara, kita saling sharing konten promosi. Nah saya pikir itu menarik juga sebenarnya di-share juga ke teman-teman yang lain, karena kami pikir Bali sebagai gate utama untuk wisatawan mancanegara, apalagi kami di Sulawesi Selatan memang masih berharap domestik, apalagi di masa pandemi seperti ini, seluruh aktivitas industri memang sangat bergantung sekali dari kegiatan wisatawan domestik. Karena untuk mancanegara, untuk direct flight di Sulawesi Selatan ini betul-betul tutup total semua sejak pandemi tahun kemarin. Sejak Maret itu memang sama sekali tidak ada wisatawan mancanegara yang masuk ke Sulawesi Selatan. Nah mungkin kita berharap ada rebound dari Bali ini, atau mungkin dari teman-teman di Lombok atau yang daerah-daerah yang memang menerima kunjungan wisatawan mancanegara, mungkin ada rebound masuklah ke daerah-daerah kami, utamanya di Sulawesi Selatan. Mungkin hal-hal konkret seperti ini sebenarnya yang kami butuhkan di Sulawesi Selatan. Kira-kira sinergitas atau kolaborasi seperti apa yang mungkin bisa kita jalankan sama-sama, sehingga daerah-daerah kita ini betul-betul bisa dapat cuan masing-masing kan, paling tidak ada win-win solution di antara. Apalagi nanti kalau Juli udah dibuka ya. Ya. Baik, Bu Putu diingetin ke Bu Putu. Baik Pak Hendra. Kami tutup, saya tutupan juga Mbak Linda. Jadi kami di Badan Promosi Pariwisata Provinsi sejak pandemi kemarin memang kami lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya membenahi infrastruktur digital. Kebetulan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan punya yang namanya website atau portal yang memang sebagai official daerah, itu namanya visitsulsel.id. Itu sudah 3 tahun tidak dikelola dengan baik, namun selama pandemi kita itu fokus di situ. Jadi semua teman-teman komunitas, semua teman-teman mulai dari Genpi, komunitas-komunitas selebgram lokal itu kami libatkan. Dan alhamdulillah, ini mungkin saya bisa sharing juga ke teman-teman badan promosi lain. Alhamdulillah sejak digital promotion ini diberikan amanahnya ke kami, ke badan promosi, mulai dari resource daerah sampai dengan resource-resource yang lain itu diberikan kepada kami, sampai surat rekomendasi gubernur pun kami diberikan juga untuk melakukan kerjasama dengan BUMN. Ini alhamdulillah. Iya, kayak backdropnya itu bagus banget tuh Pak Hendra. Di masa pandemi. Ya Mbak. Backdropnya itu bagus banget. Ini karena hasil daripada digitalization ya. Dari BPPD itu backdropnya Pak Hendra nih keren-keren ya. Jadi ini salah satu karya teman-teman Mbak yang kami tampilkan ini di background saya. Izin Pak Hendra, kita lanjut ke Lombok Utara boleh?
Oke, silakan Iya. Pak. Yang Nanti jelas kita itu lanjut informasi dari kami. Jadi, diskusi Saudara secara ID mendetail di siap membuka WhatsApp group ruang aja juga ya, buat, sesuai kelompok usulan lain, dari Pak provinsi lain. Cordelius. Oke, makasih banyak. Terima kasih. Mari kita lanjut ke Lombok Utara. Iya, iya. Pak Lalu Suratman, silahkan Pak Lalu. Baik, terima kasih Bu Gilda. Semoga kita semua sehat ya. Saya kenalkan dulu, saat ini saya kebetulan diminta rekan-rekan untuk menjadi ketua BPPD di Lombok Utara. Which is itu termasuk Gili Trawangan, Gili dan Gili Milo. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa bagaimana kita mungkin bisa dalam diskusi-diskusi ke depan intinya bisa saling menguatkan untuk mempromosikan daerah kita masing-masing. Yang kedua, saya tidak tahu dengan daerah lain, tapi kami saya nggak tahu, Indonesia Wilayah Timur biasanya kami mempunyai masalah yang dengan dinas pariwisata itu sendiri. Artinya begini, bagaimana kita bisa ke depan mengeluarkan menjadi bargaining yang bagus untuk mendapat atensi dari dinas pariwisata atau dari pemerintah daerah masing-masing. Baik, berarti ada trik-triknya tuh Pak nanti. Kita sharing ya Pak Lalu. Ya. Kalau itu menjadi kendala utama, baik. Nanti ada banyak nih BPPD yang lain yang sangat dekat dengan dinas pariwisata dan pemerintah daerahnya. Jadi silahkan ya Pak. Bahkan ada yang ini ya, baik. Terima kasih Pak Lalu. Nanti banyak kok, banyak tipsnya dan banyak juga informasi-informasi yang kita bisa sharing tentunya. Terima kasih Pak Lalu. Kita lanjut. Wah, ini sesepuhnya BPPD ini. Ini yang salah satu pengusul daripada gathering BPPD se-Indonesia, Pak Bambang. Pak Bambang, are you there? Silahkan Pak Bambang. Saya Bu. Nah, your time please. Saya hanya peserta pasif sebetulnya. Terima kasih Bu Gilda, terima kasih Bu Putu dan Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, salam sehat, bahagia, sentosa, hangat, lahir batin atas berkat Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ya, saya tentu saja sangat merasa berbahagia dan sangat apresiasi terhadap BPPD Provinsi Bali yang telah menjadi inisiator dan penyelenggara acara ini. Semoga ke depan forum ini menjadi pilar bagi penyangga industri pariwisata yang ada di Indonesia. Karena seperti kita ketahui saat ini ketika pandemi COVID, meskipun pemerintah memang bantuannya juga sudah relatif optimal terhadap destinasi-destinasi wisata unggulan, tetapi nampaknya juga pemerintah belum memiliki peta bahwa wilayah-wilayah mana yang sebetulnya nilai tambahnya itu utamanya disumbang dari sektor pariwisata. Sehingga kadang-kadang kebijakan misalnya vaksinasi, kita lihat vaksinasi ini terhadap insan-insan kepariwisataan kan belum merata di destinasi wisata unggulan terutama yang ada di Indonesia. Kalau Bali jelas sudah, Solo relatif sudah, tetapi wilayah lain ini juga belum mendapatkan perhatian yang optimal untuk vaksinasi para pelaku bisnis pariwisata, terutama pekerja di bidang pariwisata. Juga masalah CHSE. CHSE ini juga mudah-mudahan nanti BPPD ke depan juga bisa mendorong atau mengusulkan kepada Kemenparekraf supaya lebih gencar lagi, karena juga nampaknya CHSE ini juga belum begitu merata di seluruh wilayah destinasi pariwisata di Indonesia, terutama wilayah-wilayah yang sekali lagi nilai tambah ekonominya itu disumbang oleh sebagian adalah sektor pariwisata. Jadi sekali lagi saya sangat
appreciate terhadap forum ini, dan saya mengucapkan Mangayu Bagyo, bahasa Jawanya, mengucapkan selamat atas forum ini. Juga mudah-mudahan ke depan bisa menjadi semacam jembatan bagaimana bisa mentransfer wisatawan dari satu wilayah pariwisata atau destinasi wisata ke destinasi yang lain dengan change tourism destination change rantai itu di Indonesia, sehingga wisatawan dari barangkali ke depan mancanegara atau juga wisatawan Nusantara itu tidak hanya mengunjungi single destination, bisa lebih multiple destination, agar berbagi manfaat ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan ke wilayah-wilayah lainnya. Saya pikir baik. Itu. Terima kasih Pak Bambang. Pokok-pokok pemikiran yang bagus sekali. Kita lanjutkan forum komunikasi ini sehingga bisa menghasilkan atau melahirkan ide-ide atau program-program bareng yang lebih bermanfaat lagi. Berikutnya kita mohon kesediaan ada Pak Marjana. Pak Marjana, are you here? Oh, atau Ibu Benita. Bu Benita dari Semarang, BPPD Semarang, Bu Benita. Silahkan. Selamat siang dari Kota Semarang. Selamat siang, bagi Ibu. rekan BPPD di Indonesia. Salam kenal. Saya Benita dari Badan Promosi Pariwisata Kota Semarang. Senang sekali pada siang hari ini bisa bertemu dengan rekan-rekan dari seluruh Indonesia. Salam Ayo Wisata ke Semarang. Itu adalah salam kami, salam pariwisata. Bapak Ibu sekalian, sama seperti yang lainnya, saya sangat mendukung apa yang disampaikan Pak Cornelius, agar pertemuan pada siang ini merupakan suatu awal dan sebaiknya dapat ditindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan berikutnya melalui kelompok yang memungkinkan. Kemudian kedua adalah perlu kami informasikan bahwa kami di Kota Semarang beberapa waktu yang lalu telah melakukan petandatanganan MOU dengan Palembang, kemudian dengan Kota Bandung, dan juga dengan Denpasar di Bali. Nah, kami harapkan bahwa dalam masa-masa ini kegiatan-kegiatan dapat dikembangkan berdasarkan MOU yang telah dibentuk. Kemudian khususnya untuk rekan-rekan BPPD yang ada di Pulau Jawa, kita bisa bersama-sama bersinergi, mengingat saat ini dengan adanya jalan tol, itu perjalanan sudah sangat dimungkinkan untuk bisa melakukan kegiatan yang lebih cepat dari biasanya. Jadi mungkin kita bisa melakukan sinergi bersama-sama dari Jakarta sampai ke Banyuwangi, dan kita bersama-sama bisa saling mempromosikan kegiatan-kegiatan maupun pariwisata yang ada di daerah kita masing-masing. Baik, terima kasih Bu Benita, terima kasih banyak. Berikutnya kita akan ke Pak Ketut Marjana di Bangli. Kami persilahkan Pak Tut. Terima kasih. Dengar suara saya? Dengar Pak. Silakan. Oke, baik ya. Jadi Pak, saya menyapa teman-teman dulu dari luar Bali. Salam kenal tentu. Saya Ketut Marjana, Ketua BPPD Bangli. Bangli ini mungkin letaknya adalah di pedalaman, yaitu tidak punya pantai tapi punya banyak potensi pariwisata yang lain seperti gunung, danau, air terjun, dan berbagai macam wisata alam dan budaya. Nah, saya melihat bahwa keberadaan BPPD ini harusnya sangat strategis dan sudah diamanatkan oleh undang-undang, yaitu bahwa memang terbentuknya BPPD ini adalah sebagai suatu lembaga untuk mempromosikan daerah masing-masing.
Namun demikian, saya melihat bahwa mungkin nanti Bu Gilda atau Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur bisa gubernur masing-masing tentunya bisa menghimbau kepada kabupaten masing-masing untuk memberikan peran atau role yang lebih besar kepada BPPD untuk bisa mempromosikan daerahnya. Karena Bangli ini jujur kami sampaikan sudah 1 tahun terbentuk, sudah kami mempunyai program yang sudah kami presentasikan, tetapi tampaknya atensi daripada pemerintah daerah dan juga teman-teman yang lain juga masih belum memberikan suatu atensi yang cukup penting terhadap BPPD ini. Oleh karena itu melalui forum ini yang saya kira gagasan Bu Gilda untuk melakukan satu great and meet ini itu luar biasa, saya memberikan apresiasi, dan juga rekan-rekan tadi memberikan bahwa kita membuat satu grup WA untuk sesama BPPD seluruh Indonesia untuk memberikan informasi, tukar pikiran dan tukar data. Tentu itu akan sangat membantu untuk pengembangan pariwisata di seluruh Indonesia ini. Baik. Saya kira itu Bu Gilda untuk perkenalan pertama. Dan tentu saya sebagai BPPD Bangli menginvite teman-teman dari luar Bali, sekiranya datang ke Bali, saya siap menjadi hostnya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Wah, asik sekali, so generous. Thank you very much. Wow. Dari Bangli kita sekarang beralih ke Badung. Ada Pak Rai. Kami persilakan Pak Rai selaku Ketua BPPD Badung. Baik, terima kasih ya Bu Gilda, Bu Putu. Saya lihat juga ada senior saya Pak Ngurah dan teman-teman BPPD seluruh Indonesia yang hadir ya. Om Swastiastu, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, dan salam sehat untuk kita semua. Pertama saya apresiasi ya BPPD Bali menginisiasi untuk adanya meet and greet. Ini sungguh luar biasa, nanti kita bisa berkolaborasi. Perkenalkan saya Rai Suryajaya, Ketua BPPD Kabupaten Badung ya, yang sejak tahun 2014 sudah berdiri, dan saya terpilih lagi menjadi ketua 2 kali periode ya. Jadi Badung kita sangat concern sekali karena kita sangat tergantung daripada pariwisata. Jadi PAD kita hampir 84% itu dari sektor pariwisata. Dari mana? Adalah dari PAR, jadi pajak hotel dan restoran. Namun pandemi COVID-19 saat ini telah memporak-porandakan industri pariwisata Bali sehingga ekonomi kita terkontraksi minus sampai 9,31% untuk 2020 dan akan carry on untuk 2021. Ini kita antisipasi. Saat ini kita lagi mengupayakan untuk penyelamatan daripada pariwisata Bali khususnya, dan karena saya juga ada di tim percepatan, wakil ketua tim percepatan penyelamatan pariwisata dan ekonomi Bali. Jadi saat ini kita lagi fokus ada 3 hal ya. Satu adalah untuk vaksinasi secara masif agar bisa 70% masyarakat Bali bisa divaksin sehingga meningkatkan herd immunity dan juga self confidence dan juga untuk membangun rasa percaya. Yang kedua adalah pentingnya kita harus ada breakthrough, langkah berani. Jadi langkah berani untuk membuka reopening international travelers ke Bali dan Indonesia tentunya, karena kalau Bali sendiri kita we are depend very much on tourism sector income ya, 70% PDRB-nya dari pariwisata dan 18% dari pertanian dan 12%-nya dari sektor industri UMKM atau hasil kerja masyarakat. Maka dari itu karena kita kalau kita tidak berani membuka ini tentu akan
industri pariwisata Bali itu MPP. Jadi MPP itu mati pelan-pelan. Nah, Baik Pak. yang kedua, Pak karena kita sudah persingkat ya tahun Pak Rai, lebih izin. menjadi OTG, jadi orang tanpa gaji itu 1 tahun lebih ya. Nah yang ketiga kita mengupayakan, jadi satu hal lagi ya adalah untuk adanya soft loan untuk industri pariwisata. Ketika kita reopening, jadi membuka operational cost kita ini, kita perlu working capital ini kita upayakan. Mari kita suarakan. Baik, terima seluruh kasih. BPD seluruh Indonesia. 3 program yang sangat tajam sekali, sangat bermanfaat bagi kita. Indonesia ini bisa pulih dan ekonomi juga bisa bangkit. Terima kasih Pak Rai. Kita pindah ke Gianyar. Terima kasih Pak Ida Bagus Wiryawan. Kami persilahkan. Ya, Pak Gus Wiryawan. Sambil menunggu, kita ada beberapa special survey ya, seperti Bu Benita bilang tadi, sangat diperlukan informasi-informasi dan survei-survei, data-data. Ada yang beberapa yang menarik nih di Pak Dedi di Indonesia Medical Tourism Board. Jadi nanti get ready ya, ada beberapa informasi data-data menarik yang bisa kita jadikan dasar fondasi strategi-strategi promosi untuk bisa diterapkan oleh BPPDC Indonesia. Sudah siap Pak Gus Wiryawan atau Pak Rondi udah ya? Pak Rondi udah standby nih. Pak Rondi, Jembrana, belum ada? Baik, kita bisa melipir dulu ke PowerPoint present. Melipir dulu deh ke Pak Dedi nih, Pak Dedi, karena panelis kita ada di studio nih, studio BPPD Bali, keren banget ya. Kayak melayang di udara nih. Ah, itu dia. Siapa tuh? Pak Rondi di Jembrana. Pak Rondi dulu deh kita sapa. Silakan Pak Rondi. Selamat siang Pak Rondi. Selamat siang Pak Rondi. Mungkin sinyalnya ini ya, kita ada kendala sinyal. Begitulah teknologi nih. Kalau ketemu face to face. Ah, ini Pak Rondi. Selamat. Nah, bisa nih ke Pak. Jembrana. Jembrana, silakan Pak Rondi. Selamat datang Pak Rondi. Sinyalnya nggak stabil ya Pak Rondi. Mungkin videonya dimatiin Pak, kita dengarkan suaranya Pak Rondi aja. Kurang bisa didengar. Baik, kita kembali ke panelis. Seperti yang diutarakan oleh Ibu Benita tadi, beberapa data-data dipegang nih oleh Indonesia Medical Tourism Board. Karena kita perluas kerjasama BPPD ini ke seluruh Indonesia. Ada peluang-peluang nih yang saya dengar tadi pagi. Silakan nih Pak Dedi. Jadi apa aja nih peluang pariwisata kita? Padahal ini kan pandemi nih Pak. Betul. Seperti disampaikan oleh Bapak Wagub, kemudian Ibu Putu, di pandemi ini tidak bisa kita hindari. Kita masih belum tahu sampai kapan ini berakhir. Tetapi kita tidak bisa berhenti di sini saja. Yang artinya adalah kita harus berinovasi. Apa yang bisa kita kerjakan sekarang adalah kita belum bisa menerima wisatawan asing. Domestik ini sangat besar potensinya yang belum pernah kita garap dari sebelum-sebelumnya secara fokus ya, secara intensif. Nah, sedangkan kalau kita lihat sekarang populasi di Indonesia dengan 270 juta, 23%-nya itu milenial yang spending power-nya begitu tingginya dan mereka cenderung untuk lebih berani traveling. Nah, inilah suatu peluang-peluang ini yang bisa kita manfaatkan. Kalau kita bisa mentargetkan target market lebih fokus ke sana, kemudian dengan seperti dipaparkan Ibu Putu, Bapak Wagub, kemudian teman-teman yang lain dari BPPD, prokes harus tetap berjalan. Nah, ini yang sangat penting karena ada era pandemi ke new normal, kemudian kita akan siap-siap nih meninggalkan new normal ini. Harus berarti
pihak perhotelan, restoran, kemudian insan pariwisata, akomodasi yang lainnya, itu harus beradaptasi terhadap kesehatan. Dan tidak akan jauh-jauh seperti itu. Saya bisa membayangkan butler ataupun housekeeping, mereka harus diberikan edukasi mengenai kesehatan yang baik. Karena kita kembali lagi tidak mengetahui ini kapan selesainya. Supaya nanti ada trust ketika kita sudah buka untuk TCA, Travel Corridor Arrangement, dengan wisatawan asing, itu sudah ada suatu kepercayaan dari mereka. Nah, bagaimana kita memulai kalau kita hanya menunggu dari wisatawan asing, kapan kita bergerak? Inilah kita bangun kepercayaannya, sehingga masyarakat domestik, baik itu dari daerah Bali sendiri, daerah-daerah masing-masing di seluruh Indonesia, itu diaktifkan dulu, sehingga mereka menjadi ambassador, mereka yang berbicara. Sosial media yang mereka manfaatkan, ayo kita manfaatkan mereka yang punya yang punya suara, yang punya media untuk bersuara, gunakan mereka untuk bersuara. Ini PPT-nya bisa di-sharing nggak ya? Wah, kita mau nih lihat ada peluang pariwisata saat pandemi. Yang pertama mengenai pariwisata domestik ya Pak ya? Betul, betul. Ya, wisatawan Nusantara itu. Tadi betul. Yang kalau kita lihat pertama adalah wisatawan domestik menjadi preferensi. Ini menurut data yang saya compile semua, bahwa mereka lebih prefers untuk wisata yang lebih murah, tentu saja. Kondisi sekarang ekonomi dan segala macam. Kemudian driving tourism mengurangi penggunaan transportasi umum. Nah, mulai mereka private, ini peluang juga. Teman-teman di transportasi itu mulailah. Bagaimana menerapkan hal yang simple, sanitizer, itu kita harus nggak di mobil saja, tetapi dibantu dengan BPPD ini. Promosikan mereka. Tadi sempat saya dengar media ini digunakan. Supaya kita bisa mengekspos bahwa kita sudah siap untuk melakukan itu. Kemudian yang kedua adalah wisata alam menjadi lebih populer. Kenapa? Mereka cenderung untuk menghindari hal yang rame-rame. Yang kemudian lingkungan yang crowded, kemudian wisata safari, kemudian dibandingkan di kota besar. Ini kenapa banyak sekali yang ke timur, kemudian escape ke pantai-pantai, itu merupakan peluang yang sangat luar biasa. Begitu juga Mbak, yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa wisatawan kalangan muda menengah ke atas lebih semangat bepergian. Kenapa? Spending power mereka lebih tinggi. Kenapa? Mereka juga sekarang online. Memberikan adanya digitalized marketplace ini memberikan peluang kepada semua orang untuk bisa membangun bisnisnya sendiri. Peluang yang sama, dan banyak sekali crazy rich yang lahir di orang-orang milenial. Gitu. Makanya saya stressing milenial ini merupakan market yang sangat besar sekali. Kemudian yang terakhir adalah memerlukan pengalaman wisata baru, individual based. Jadi yang lebih private mereka inginkan. Nah, ini yang perlu, mungkin saran-saran ini yang saya rangkum dari beberapa jurnal-jurnal juga bisa menjadi dijadikan dasar nih untuk pengembangan program-program promosi pariwisata ke depannya. Betul. Ya, dengan berkolaborasi atau berselaras dengan pandemi ini. Betul, betul. Baik. Bu Putu juga katanya ada beberapa data survei di airport ya Bu ya? Coba kita lihat, ada survei di airport mengenai wisatawan Nusantara yang telah dirangkum beberapa bulan selama pandemi ini. Banyak dari kita hanya melihat dari sisi kuantitas aja Bu, tetapi kualitas itu diperlukan dengan in-depth wawancara, bertanya langsung, berinteraksi langsung dengan para wisatawan Nusantara yang tiba di Airport Ngurah Rai. Dan ini adalah beberapa hasil atau output daripada survei tersebut. Iya, survei kami lakukan secara periodik ya untuk memantau perilaku dan harapan pasar. Jadi harapan daripada rekan kita tadi dari Solo, Semarang, salah satu yang bisa kita kolaborasikan tanpa berpikir panjang itu adalah survei bersama.
di beberapa kota besar di lokasi Bapak dan Ibu kantor BPBD daerah. Nah, dari situ kita bisa tahu bagaimana pola-pola harapan, pola-pola Atau survei perilaku. Semarang di Bali. Bali, Juga, Bu, ya? survei Bali di Semarang. Boleh Jadi juga. bisa juga kita kemudian kolaborasikan data itu, tapi point of point of truth atau point of Moment of destinasi, truth-nya. iya, Oh. gitu. Itu kita kemudian lakukan di beberapa daerah. Baik. Jadi kan tadi Pak Dedi juga mengatakan sasaran kita wisatawan domestik itu harus jadi fokus. Nah, wisatawan domestik yang mana? Menurut hemat kami sih harusnya yang duitnya cukup untuk keluar negeri bahkan. Tapi kan kita harus putar balik sasaran mereka untuk ke destinasi Nusantara. Itu saya kira yang penting, sehingga survei kami adalah kami coba juga screening adalah mereka yang bukan yang tinggal di Bali. Jadi mereka memang datang ke Bali itu untuk berlibur. Nah, Baik. itu memang kita harus tahu aktivitas apa yang mereka sukai, kemudian di mana mereka tinggal. Jadi kami biasa melakukan, kan kita udah tahu bahwa kita nih lihat nih potretnya nih, bahwa ada 8 sebelumnya, point of origin mereka ternyata Jakarta tuh pasokan terbesar. Jakarta, Jawa Barat, termasuk Bandung, kemudian Jawa Timur, kemudian Kalimantan juga ada, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Yogyakarta kemudian paling ujung tuh, Bu. Yogyakarta Ada juga juga. ada. Cukup Nah, besar. jadi kita bisa lihat polanya adalah pasar-pasar potensial ini ternyata Kalimantan udah mulai masuk. Nah, kemudian bukan hanya kota-kota besar di Pulau Jawa. Kita juga perlu dalami kota-kota besar di Sumatera bagaimana. Nah, mungkin ada juga kota-kota besar di Sulawesi. Jadi sebenarnya ada banyak potensial market yang perlu kita explore untuk wisatawan Nusantara. Nah, kemudian memang mereka kalau ke Bali sih liburan. Nah, Bapak Ibu perlu juga tahu, yang Kalimantan apakah liburan juga? Yang Semarang apakah juga untuk liburan? Jangan-jangan yang meeting is being recorded. yang mendarat di Semarang itu untuk keperluan bisnis. Jadi mungkin hal-hal informasi detail seperti inilah yang perlu kita gali bersama dan kita lakukan bersama, sehingga kegiatan ini lebih efisien dan juga sekaligus lebih efektif memasok informasi yang kita butuhkan guna mendirect strategi kita bagaimana untuk menghadirkan wisatawan lebih banyak lagi di masing-masing destinasi. Saya kira itu, Mbak Gilda. Baik, terima kasih Bu Putu. Kita lanjut lagi dengan beberapa hasil survei. Ternyata ada juga booking melalui apa. Jadi sudah juga disurvei ya, Bu? Iya. Bookingnya ada paling banyak itu dari Traveloka. Terus ada TripAdvisor, Trivago, Booking.com, Agoda. Wah, ada juga tuh. Airbnb, lumayan. Baiklah. Jadi questions atau pertanyaan-pertanyaan ini kita bisa lemparkan kepada para wisatawan yang hadir di bandara dan mendapatkan feedback dari mereka lebih rinci karakteristik daripada pengunjung-pengunjung atau wisatawan Nusantara yang ada atau yang tiba di Bali. Berapa orang ikut dengan Anda dalam kunjungan ini? Jumlah grupnya. Jadi ada yang paling banyak adalah berdua. Terus kemudian ada yang berempat, sendirian, berlima, 3 orang atau 6 orang. Berapa hari? 4 hari paling banyak, kemudian 5 hari, 7 hari. Wah, bagus sekali ya, sangat berkualitas. Pertanyaan-pertanyaannya yang akan mengeluarkan informasi-informasi lebih rinci lagi daripada karakteristik para wisatawan yang tiba di Bandara Ngurah Rai. Baik, terima kasih Bu Putu. Ada satu hal tadi yang diutarakan oleh Solok ya, atau Lombok Utara. Oh, Lombok. Mengenai gimana kita bisa kolaborasi lebih banyak nih Pak dengan pemerintah atau dinas pariwisata kita. Kita ada Pak Ida Bagus Ngurahwijaya di sini. Pak, kalau melihat daripada undang-undangnya BPPD nih Pak, saya sering sekali mendengar Bapak mengutarakan ada beberapa frasa-frasa atau kata-kata yang mungkin harus kita kaji ulang
daripada undang-undang tersebut untuk bisa mempermudah kita atau untuk bisa lebih meningkatkan kolaborasi antar BPPD se-Indonesia ini. Bisa diberikan masukannya, Pak Ngurah? Ya, terima kasih Bu Gilda dan terima kasih teman-teman semua, Bu Putu, dan semua teman-teman BPPD seluruh Indonesia. Saya bersama teman-teman dulu ya pada 2009 itu mendorong diadakannya undang-undang kepariwisataan itu, mengubah sedikit undang-undang pariwisata itu. Makanya di dalam undang-undang pariwisata nomor 10 tahun 2009 itu ada dua badan yang sangat dominan sekali di sini. Peran mereka itu sebetulnya sangat sentral sekali dalam memajukan pariwisata ini dan membantu pemerintah daerah, pemerintah pusat untuk mempromosikan pariwisata ini. Peran yang kita bicarakan sekarang adalah Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia sebetulnya. Ada tendensi bahwa keberadaan kita ini belum maksimum dipakai oleh pemerintah daerah terutama ya. Terutama dalam hal penyediaan dana, dan itu mungkin harus kita perhatikan itu, karena disitulah peran BPPD ini sangat penting sekali. BPD ini dibentuk untuk menjadi koordinasi, membantu industri pariwisata dan pemerintah daerah untuk memajukan destinasi pariwisata itu. Maka peran BPPD ini salah satunya adalah berpromosi, ya, rebranding daerah-daerahnya sendiri, dan juga memberikan informasi-informasi ya, seperti tadi yang disebutkan oleh Bu Putu, statistik itu. Nah, statistik inilah mengarahkan kita kemana kita akan berpromosi. Dan peran GIPI dari sini memajukan destinasi itu sendiri. Nah, GIPI menyediakan destinasi ini dan BPPD ini membantu dalam hal promosinya. Itu mungkin yang perlu kita perjelas lagi mengenai keberadaan pendanaan daripada pemerintah, karena pendanaan dari swasta otomatis akan berjalan dengan sendirinya. Industri itu akan mendanai sendiri promosinya, tetapi rebranding, marketing dan sebagainya itu perlu pendanaan dari pemerintah sebetulnya membantu ini. Demikian mungkin Bu Gilda, mudah-mudahan di dalam grup website, grup WA kita nanti kita bisa bicarakan lebih mendalam gimana cara-cara kita untuk bisa dan contoh-contoh proposal ini Pak, katanya tadi ada. Kan Pak Ngurah waktu itu membidani undang-undang kepariwisataan ini, turut membidani. So dari Palangkaraya tadi minta contekan proposal juga nih, bagaimana kita bisa tembus. Ya, itulah peran BPPD, membuat program untuk bisa kita berikan kepada Kadisparda, dan pemerintah akan membiayai itu. Itu mungkin yang baik. Waktu yang mempertemukan kita, udah mulai berpantun nih. Waktu pula yang memisahkan kita. Jadi izin Bapak Ibu Saudara sekalian, Meet and Greet BPPD se-Indonesia kita tutup dengan beberapa patah kata nasihat mungkin daripada panelis yang hadir hari ini. Kita mengucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan BPPD se-Indonesia yang telah berkenan meluangkan waktu untuk turut serta berkenalan, bertukar pikiran, saling mendukung, dan akan kita lanjutkan Meet and Greet BPPD se-Indonesia ini dalam format WhatsApp group yang akan kita bentuk setelah program hari ini. Kami persilahkan untuk para panelis beberapa patah kata yang akan menginspirasi teman-teman kita se-Indonesia untuk terus berkolaborasi sehingga kepariwisataan kita bangkit seluruh Nusantara. Kami persilahkan. Iya, terima kasih Mbak Gilda. Izin Pak Ngurah dan Pak Dedi. Saya kira safety first,
ya. Jadi kita harus sehat dulu. Setelah itu kita bisa beraktivitas untuk melakukan kegiatan untuk memahami pasar potensial. Nah, tadi Pak Ngurah mungkin sudah jelas sekali, urusan kita adalah bagaimana memahami kebutuhan dan preferensi pasar. Mana pasar sasaran yang efektif dan potensial, dan setelah itu kita kembangkan promosi di masing-masing pasar mungkin dengan cara yang tidak sama. Tapi tujuannya adalah untuk memperoleh respon intention to visit yang sama, dan itu kita bisa lakukan bersama-sama. Soal bagaimana mengurus destinasi dan menyiapkan destinasi agar sesuai dengan preferensi dan harapan pasar, itu adalah tugas gabungan industri pariwisata. Begitu kata Undang-Undang Kepariwisataan kita, sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan dengan tegas oleh Pak Ngurah Wijaya. Silakan Pak Ngurah, betul kan? Silakan Pak Ngurah. Ya, saya rasa sekarang kita sudah saling bertemu nih sekarang dalam acara ini. Mudah-mudahan kita bisa melakukan koordinasi lebih dalam lagi dalam WhatsApp group, sehingga ide-ide yang ada di masing-masing daerah semuanya bisa kita rangkum bersama-sama dan menemukan satu solusi untuk gimana memajukan daerah kita dalam bidang pariwisata. Mungkin itu yang perlu kita bahas bersama-sama nanti di kemudian hari. Terima kasih Bu Gilda. Baik, terima kasih Pak Dedi. Final words. Saya kira sedikit saja, satu kata yang sangat penting di era ini adalah kolaborasi. Kolaborasi, kemudian yang kedua adalah inovasi. Bagaimana kita menyikapi tidak tinggal diam saja terhadap pandemi ini. Terus berinovasi, digital ini semakin memberikan kita peluang, justru yang jauh makin mendekat sekarang. Kemudian yang dulunya susah meeting, sekarang lebih gampang meeting. Kita bisa bertukar pikiran. Saya dari Indonesia Medical Tourism Board siap untuk mensupport program-program BPPD seluruh Indonesia, sehingga dari medical tourismnya merupakan salah satu hal yang mungkin bisa kita bangkitkan nih. Orang Indonesia banyak keluar negeri, kita bawa di masing-masing daerah di seluruh Indonesia kan banyak rumah sakit, kemudian layanan kesehatan yang mampu. Mari kita coba kembangkan dengan satu kata kolaborasi, dan kita pasti mampu untuk melewati ini. Baik, terima kasih banyak. Kita ucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Bali dan juga rekan-rekan sekretariat dari Bali Tourism Promotion Board, BPPD Bali, dan juga Indonesia Medical Tourism Board, IMTB. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan Pramasanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Salam. The recording has stopped.